Saudara, kita sudah belajar pada minggu yang lalu tentang hal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi hal kerajaan Allah mencakup, mengcover semuanya itu. Hal kerajaan Allah bukan hanya bicara tentang hal-hal yang rohani. Justru saudara, sebetulnya Tuhan ingin kita memahami kehidupan lahiriah kita ini dari sudut pandang rohani yang utuh. Sebab sejatinya engkau dan saya diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan di dalam konteks roh, jiwa, dan tubuh inilah, saudara, kita akan mengalami tarik-menarik prioritas. Karena itu minggu lalu kita belajar, ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah yang bukan bicara hal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, oleh kehadiran rohnya di dalam hidup kita, maka kerajaan Allah akan sungguh-sungguh memanifestasikan, saudara, semua yang baik, yang memang Tuhan kita, Allah kita, sudah rancangkan bagi kehidupanmu. Mari kita lihat, saudara, dari satu cerita yang menarik di dalam kitab Wahyu, pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Ayat 11. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan jasmani dan rohani. Perkara-perkara lahiriah harus kita kelola. Demikian pula perkara-perkara rohani. Ya. Dan yang pertama kita harus tahu bahwa hidup kita, segala sesuatunya diciptakan itu di dalam kehendak dan rencananya. Jadi Tuhan punya kehendak dan rencananya dalam keluarga kita. Tuhan punya kehendak dan rencananya bagi tubuh kita, betul nggak? Tuhan punya kehendak atau keinginannya bagi, saudara, masa depan kita. Bahkan bagi masa lalu kita. Nah, Wahyu pasal 4 ayat 11 kita baca 2-3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, apakah yang terbetik sebatas perkara jasmani? Tuhan menciptakan perkara jasmani. Hanya sebatas itu. Sebetulnya ayat ini justru mau berkata bahwa seluruh eksistensi dunia ini, manusia bahkan makhluk yang kecil di dalamnya, itu Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan karena ada kata segala sesuatu. Dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan. Dunia yang sudah lalu dan yang akan datang, Tuhan sudah ciptakan di dalam konsep kekekalannya. Dan yang menarik, Tuhan ciptakan itu, lihat ayat ini berkata, oleh karena kehendak-Mu. Jadi Tuhan punya rencana dan kehendaknya yang selalu terbaik tentang studi kita, tentang pekerjaan kita, tentang kesehatan kita, tentang hubungan kita, amin. Tentang rumah tangga kita. Kalau hari ini kita belum memasuki kehendaknya, rencananya yang terbaik, saya akan tunjukkan, saudara. Masalahnya adalah sering kita tidak mengelolanya seturut dengan kehendaknya itu. Kita tidak mengelola hubungan kita, rumah tangga kita, studi mungkin pekerjaan kita, bahkan kesehatan kita, sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya, saudara, ketika Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden untuk mengusahakan dan mengelolanya, coba kita lihat Kejadian pasal 2.
Tuhan menempatkan, Tuhan sendiri yang berinisiatif. Bukan mau-maunya Adam karena dia mungkin ahli cocok tanam. Maka aku mau jadi petani. Banyak orang gitu kan? Karena dia belajar ini itu. Mana mungkin aku jadi pendeta? Aku kuliahnya cocok tanam. Jadi pendeta itu cuma predikat, saudara, di gereja. Jadi hamba Tuhan dimanapun. Di dunia kerja, di rumah tangga. Jadi hamba Tuhan, katakan amin. Karena kalau jadi gak hamba Tuhan, jadi hamba siapa dong? Mari lihat Kejadian 2 ayat 15. Saudara baca sama-sama dengan baik ya. 2-3. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Berhenti dulu. Tuhan Allah mengambil. Jadi ada tempat di mana Tuhan membentuk manusia. Tapi itu bukan tempat untuk dia berkarya dan berfungsi. Yang menarik, saudara, Tuhan Allah mengambil dan menempatkan. Artinya dia tahu membuat sesuatu yang tepat, yang terhubung dengan diri kita. Kita lanjutkan. 2-3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara taman ini bukan berarti kita tidak bisa menikmatinya. Bukan berarti kita seolah-olah dalam tanda kutip hanya pegawainya Tuhan. Engkau dan saya justru ditempatkan di taman itu dengan sebuah pesan. Semua boleh kita makan. Semua boleh kita nikmati. Hari ini pertanyaannya adalah, kalau kita belum melihat keluarga kita di dalam kehendak dan rencana Tuhan, seperti kitab Wahyu pasal 4 ayat 11 itu, Tuhan menciptakan segala sesuatu oleh karena kehendaknya. Saudara, sebelum jadi sebuah mimbar, yang kita lihat hanya sebuah pohon. Betul? Sebuah pohon tidak berarti banyak tanpa seseorang yang membayangkan. Pohon ini jenis kayunya kuat. Dia cocok dibentuk dijadikan sebuah mimbar. Mimbar yang bagaimana? Oh, mimbar untuk kebaktian, makanya ada salibnya. Mimbar yang paling tidak akan ditaruh di sebuah ruangan. Makanya dibuat cukup halus. Kalau mimbarnya di lapangan, kena panas, kena hujan, rasanya. Yang penting kayunya kuat, nggak perlu terlalu halus. It's okay. Anda sudah ngerti nggak kenapa kita jadi seperti sekarang ini? Kita tuh ditaruh Tuhan untuk jadi seperti yang Dia mau. Engkau, saudara dan saya diciptakan menurut kehendak Tuhan. Dan di dalam penciptaannya itu Tuhan menaruh potensi. Dan di dalam konteks potensi inilah Adam dan Hawa diperintahkan apa? Mengusahakan, mengelola. Mengusahakan dan mengelola. Saudara, seorang juara olimpiade lari cepat 100 meter. Wilmar, salah namanya. Itu lahir dengan cacat kaki. Cacat kaki, saudara. Cacat kaki. Yang kalau untuk berdiri saja sangat susah. Tetapi ketika ada seorang ibu yang telaten mendampinginya, dia bertumbuh jadi seorang yang punya energi, punya kemauan, punya harapan, punya mimpi untuk jadi seorang atlet lari. Tapi modalnya kaki yang cacat. Bagaimana dengan kita? Banyak kita punya modal lebih daripada semuanya itu.
Tapi kita tidak mengelolanya, tidak mengusahakannya seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga waktu kita mengelolanya, kita sering terjebak dengan sebuah sikap yang abai. Mari lihat saudara, dari Matius pasal yang ke-25. Ayat yang ke-24. Matius 25 ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima. Itu yang saya bilang. Kakinya cacat, saudara. Tapi nggak ada matinya untuk berlatih. Ketemu seorang pelatih atletik yang melihat bakat Wilma Rudolph ini. Dan dibawa ke dalam sebuah pelatihan yang lebih intens sampai akhirnya dia jadi juara olimpiade, bukan juara RT, bukan juara kampung, bukan juara nasional lagi, juara olimpiade. Kalau Anda baca ceritanya, kita akan tahu semuanya tergantung bagaimana engkau dan saya mengelolanya. 5 roti dan 2 ikan dibawa oleh seorang anak menyertai pelayanan Tuhan Yesus ketika ada 5.000 orang mendengarkan khotbah. Dan ketika Yesus berkata, murid-murid, kamu yang harus beri mereka makan. Murid-murid bilang, bagaimana di sini nggak ada tempat untuk belanja roti. Dan kalaupun kita harus belanja dari kas kita, nggak cukup. Kekasih-kekasih Tuhan. Itu sebabnya, yang pertama kita harus kelola, itu bukan perkara jasmaninya. Perkara 5 roti dan 2 ikan. Yang kita harus kelola kekuatan rohani kita. Sekali kekuatan rohanimu melorot. Sekali kekuatan rohanimu jatuh, saudara. Mau Anda punya banyak, Anda akan berpikir, nggak mungkin Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Dari mana caranya? Tapi waktu Anda hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi kekuatan rohanimu terhubung dengan Tuhan yang Immanuel itu. Yang telah ada menjadi rupa manusia. Yang mengenal perjalanan dan sejarah kehidupan manusia ini. Dia mampu memampukan engkau. Supaya engkau mengekspresikan. Sebagai anak-anak Allah yang sudah akil balik. Yang gak lagi nyusahin. Tapi justru mempermudah urusan Tuhan di muka bumi ini. Iya saudara. Tuhan pengen pekerjaannya dipermudah oleh hamba-hambanya. Itu sebabnya engkau dan saya harus belajar mengelola. Coba lihat ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, coba lihat ayat 26-nya. Ini pahami dengan sungguh-sungguh. Maka jawab tuannya itu, hai kamu. Yang pertama, dia berkata begini, engkau hambaku, tapi engkau jahat dan malas. Engkau hambaku, tapi engkau jahat dan malas. Jahatnya di mana? Jahatnya tidak mengelola yang satu itu. Jahatnya abai dalam yang satu itu. Kalau Anda punya talenta musik satu, kelola. Anda punya talenta multimedia satu, kelola. Anda punya kekuatan fisik, hanya 1 talenta, kelola. Kelola, kembangkan, usahakan. Karena kejahatan itu tersembunyi dalam hati. Tapi Tuhan lihat ketika apa yang dipercayakan kepada kita, kita abai. Saudara, sakit penyakit di tubuh kita adalah jalan pintu masuk mujizat kesembuhan terjadi. Kebodohan adalah panggilan untuk kita mengalami hikmat. Kalau Anda hidup dengan pengelolaan pikiran dan perasaan seperti ini, tidak ada satu orang di tempat ini yang tidak diberkati, tidak ada satu orang di tempat ini yang tidak disembuhkan.
Wong Wilma Rudolph aja lahir dengan kaki yang cacat. Jadi juara olimpiade lari cepat, saudara. Masalahnya kemana kita sedang terhubung? Kita lihat lanjut ayat 26 ini. Sen. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu sudah tahu kan? Kali kita berpikir, kita sudah melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Tapi coba periksa, apakah hari ini kita masih abai? Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang apa? Yang menjalankan uang. Jadi Tuhan itu punya mentalitas pebisnis. Dia kasih kepada kita supaya kita kelola dan mendatangkan keuntungan bagi dia. Kan Tuhan punya segalanya. Itu sebabnya keuntungan yang Tuhan cari adalah pujian dan kemuliaan. Kembali kepada dia, haleluya. Kalau Anda sehat walafiat. Kalau Anda bisa memberi makan, bukan hanya orang yang pernah traktir, pernah baik sama Anda. Anda memberi makan bahkan orang-orang yang tidak mampu memberkati, mentraktir Anda. Seperti kata firman, upahmu sangat besar di sorga. Bagaimana kita sampai ke level itu? Kalau kita selalu berkekurangan. Bagaimana kita sampai di level itu? Kalau kita tidak punya mimpi yang besar sebagai pengelola. Saudara, ketika kami diberkati kendaraan, enak sih, senang sih. Tapi kami nggak rubah mentalitas kami. Kendaraan ini fasilitas. Kalau ditaruh barang-barang untuk pelayanan, kenapa susah? Kalau lecet baret, dekil kotor, kenapa jadi sedih? Kenapa berubah? Wong tujuannya kendaraan itu supaya pekerjaan Tuhan diuntungkan. Ada amin? Hari ini saudara, kalau engkau dibawa naik, engkau diperlengkapi Tuhan, sudahkah pekerjaan Tuhan mendapat benefitnya? Kalau Anda diberikan talenta, gak usah ngomong 5, 1 aja dulu. Tuhan cari benefitnya buat kerajaan Allah. Teman-teman, kalau Anda bisa nyanyi, tahulah tadi, saudara diberi talenta. Anda bisa musik, tahulah kita diberi talenta. Kalau kita bisa memimpin, kita diberi kemampuan. Jangan tidak mengelolanya. Tidak ada satu emas intan berlian yang jadi indah kalau tidak diolah. Anda ketemu emas dalam bentuk bongkahan batu. Waduh, jadi orang kaya. Cuman itu bentuknya masih batu. Itu akan betul-betul bernilai. Kalau ditaksir, ditakar nilainya. Kalau dibentuk dan diolah. Bahkan ketika diolah seperti kayu ini. Kayu ini. Pohon ini. Yang sekarang jadi mimbar. Dia berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya penanggung jawab karunia dan talenta itu. Tubuh ini karunia. Pikiran dan perasaan ini karunia. Cuman kalau kita cuman simpen, tidak kita olah, Tuhan sangat-sangat dirugikan. Lihat ayat 27-nya, dengan tegas dia berkata, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, mengupayakan uang itu, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan Tuhan yang tidak mau kehilangan keuntungan. Yesus lagi menggambarkan siapa sih? Bapaknya, saudara. Bapaknya pengusaha kebun anggur. Yesus adalah pokok anggur. Bapa di surga tidak mau kehilangan investasinya. Makanya ayat 28-nya, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai, makin dapat dipercaya,
makin banyak diberi. Amin. Kasih tahu dong kanan kirimu, makin dapat dipercaya, makin banyak diberi. Lihat sekarang 1 Tesalonika 5 ayat 23, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 23, seorang yang sudah dapat silakan baca dengan suara yang keras. Ayat 23. Ya. Menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Termasuk di dalamnya kesehatan fisik. Dari ayat ini saja, saudara. Anda bisa betul-betul meyakini ada kehendak Tuhan pada tubuhku untuk sehat bugar. Ada kehendak Tuhan untuk aku tidak sakit-sakitan. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Siapa yang memelihara? Kita. Saudara, orang-orang rohani yang benar adalah mereka yang tidak abai dengan perkara-perkara jasmani. Perkara lahiriah, tidak abai. Coba kita lihat satu cerita lain bagaimana Tuhan di dalam perjanjian lama memberi sebuah pesan yang menarik dalam Imamat pasal 26. Jangan kamu membuat berhala bagimu ayat 1 dan patung atau tugu berhala dan seterusnya. Ini perkataan-perkataan yang merujuk supaya umat Tuhan tetap fokus kepada Allah. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat pada bagian akhirnya ayat yang ke-11. Aku akan menempatkan kemah suciku. Di mana? Di tengah-tengah kamu. Supaya kamu dapat mudah mengalami perjumpaan pribadi dengan aku. Aku akan menempatkan kemah suciku. Bukan jauh. Tapi di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan apa? Wow. Hatiku tidak akan muak melihat kamu. Ayat 12 lagi ditegaskan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, ini peristiwa, ini pesan didahului dengan sebuah pesan supaya umat Tuhan membangun, mengelola. Yang menarik, bukan hanya tentang ibadah. Bukan hanya tentang ibadah. Saudara, kenapa dalam zamannya Israel keluar dari Mesir, ada tulah anak-anak sulung mati? Kenapa justru dalam perjanjian Tuhan, ada sebuah pesan untuk membawa buah sulung? Saudara, sulung dalam cerita Habel dan Kain. Ketika Kain mempersembahkan sebagian dari hasil cocok tanamnya. Dan Habel mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Tuhan berkenan, kenapa? Dengerin baik ya. Karena sulung ini bicara tentang memprioritaskan, mengutamakan Tuhan. Jam sulung kita dari 24 jam, kita beri kemana? Ke medsos, ke handphone, ke masalah, ke kasur dan bantal. Jam sulung kita beri kemana, saudara? Yang menarik, justru Yesus pun setelah pelayanan sekian hari, dia tutup dengan doa malam sendirian. Saudara, Yesus sudah menceritakan bahwa yang sulung dan yang akhir harus dijagai, harus dipagari. Kalau tidak, saudara, setan berusaha meremukkan yang sulung dan yang bungsu. Supaya engkau dan saya kehilangan yang namanya prioritas di hadapan Tuhan. Orang-orang yang kehilangan prioritas di hadapan Tuhan, hidupnya pasti meleset. Saudara, kenapa rumah kita menjadi rumah pertengkaran? Tuhan berkata, aku akan hadir di tengah-tengah kamu.
Kenapa rumah kita jadi rumah air mata? Tuhan berkata, aku akan hadir. Kita tidak atau belum mengelolanya dengan bijak. Masalah banyak orang itu berpaut kepada kekuatannya sendiri. Mereka tidak sentral kepada kemah Allah yang harusnya mereka bangun. Makanya jangan abaikan jam 2 pagi. Jangan abaikan buah sulung waktumu ketika pagi. Jangan abaikan buah sulung pertama ketika kau diberkati, saudara. Masalahnya itu sekali lagi bukan perkara-perkara lahiriah itu menyusahkan engkau. Yang menyusahkan kita itu sebetulnya adalah karena kita seperti hamba yang terima 1 talenta itu. Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Kita langsung ngukur Tuhan yang ngasih. Kau hamba yang jahat. Kau Tuhan yang jahat. Menuai hasil dari tempat di mana kau tidak menabur. Padahal saudara, Tuhan selalu bekerja seiring dengan kesetiaan kita. Seiring dengan ketekunan kita. Seiring dengan ketulusan kita. Tuhan selalu bekerja seiring dengan pengabdian kita. Kalau Anda lihat yang 5 kerja keras, kasih kembali 10 kepada sang Tuhan. Kalau kita, buatku apa dong Tuhan? Halo, dikasih 5, dapat upah 5, dikembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mungkin bilang, ya aku gak dapat apa-apa. Cerita belum selesai. Anda baca ceritanya? Yang pertama, si penghasil 5 laba itu. Yang pertama, dia dapat tambahan. Bonus ekstra, udah bonus ekstra lagi. Bonus ekstra. Diambil dari si malas itu. Makanya orang fasik jangan ada di gereja. Kasihan dia nanti makin miskin. Karena ayatnya bilang begitu, saudara. Akan diambil. Beneran. Ini bukan produk saya kata-kata ini. Itu Alkitab yang bilang. Diambil oleh Tuhan dan Tuhan yang ngambil. Dan dikasih ke siapa? Yang rajin. Yang tidak komplain. Yang setia. Dipercaya 5 dapat 5. Sembunyiin 1. Sembunyiin 1. Tapi yang dapat 5 ini dengan jujur, tulus, hati bersih. Ini Tuhan, kau kasih 5. Labanya 5 Tuhan. Memang menjadi hamba Kristus tidak mudah. Itu harus mengalami permukaan daging. Makanya mengelola perkara-perkara lahiriah tidak bisa tidak. Kita harus tumbuh dalam perkara-perkara rohani. Yang 5 ini dikasih 1. Tapi kalau Anda baca, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ujian itu di ketulusan. Waktu Anda mengabdi. Dan Anda tidak harap keuntungan dari orang yang kepadanya Anda mengabdi. Dan kalau Tuhan yang bilang, ikhlaskan nak. Tapi buatku dari mana Tuhan? Aku yang mencangkul. Aku yang menuai. Kok hasil tuaian ini buat orang lain? Memang kenapa? Kamu kurang? Enggak sih Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, waktu kita mengelola, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lihat ayat 3-nya. Imamat pasal 26. Kita akan baca saudara. Kita baca 2-3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya lamanya. Terus musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Mantap, terus lanjut. Kamu akan memakan makananmu sampai kenyang. Dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan padang tidak akan melintas di... Terus pedang ayat 7-nya. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang.
5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Wow. Ngeri kali ya. Coba lanjut saudara, kita lihat lagi. Sampai ayat 10 kita baca ayat 9, 2, 3. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu. Haleluya. Serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan keren gak saudara? Ayat 10 ini saudara, Tuhan rencananya seperti ini. Kamu masih akan makan hasil lama. Aduh Tuhan, gimana ya aku ngalami ini? Nah makanya lihat saudara di ayatnya. Ayat 3-nya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta Tuhan tuh selektif saudara. Hamba yang malas pasti dia tengking. Beneran. Dulu saya berpikir saudara, Tuhan tuh maha kasih. Sehingga para pendosa, orang fasik, orang yang gak mau diajar, itu Tuhan biarin. Ternyata enggak saudara. Ada ayatnya. Pemalas akan dihadiknya juga. Kadang-kadang saudara, sampai rumah, saya pikir, aduh Tuhan gimana ya? Kemarin gak jalan pagi. Kemarinnya lagi gak naik sepeda malam. Masa ini, hari ini, harus terus di rumah doang seharian. Pelayanan makan, pelayanan makan, pelayanan makan, pelayanan makan. Coba. Gimana Pak? Gendut ya? Akhirnya saya keluarkan sepeda, saya genjot sepeda. 30 menit, 45 menit. Jangan saudara dagang terus, olahraga juga. Jangan kerja hebat, gajian bulanan mantap, tapi besok keluar ke rumah sakit. Haleluya. Ada orang kerja bagus, investasi bagus, ujungnya penipu merayap masuk. Tawarkan jasa, tawarkan barang. Mata kita silo. Kenapa? Mata kita silo kenapa? Karena kita pengen lebih untung lagi. Banyak orang terjebak dalam penipuan kenapa? Karena pengen lebih untung lagi kan? Cepat kaya. Tapi kalau kita hidup menurut ketetapanku kata Tuhan, dan tetap berpegang pada perintahnya, serta melakukannya. Tuhan saudara, maaf ya, dia Bapa. Kita gagal saja, dia akan terus berkati kita. Yakinlah saudara. Apalagi kita taat. Hari ini saya berdoa saudara. Kita didapati Tuhan sebagai hamba-hambanya yang terus mengelola dan hidup dalam rencana dan kehendaknya. Coba renungkan sejenak. Bagaimana level engkau mengelola tubuhmu? Bagaimana level engkau mengelola pikiran dan perasaanmu? Berapa banyak engkau beri makan tuh pikiran dan perasaanmu dengan membaca, dengan mendengar firman, merenung. Apakah engkau abai? Yang terakhir, yang lebih penting. Bagaimana levelmu bersekutu dengan Tuhan? Tuhan ingin kemahnya ada di tengah-tengah perkemahan umat Tuhan. Saudara tahu aktivitas kemah Tuhan? Anda tahu orang-orang yang bekerja keras di rumah Tuhan? Anda tahu imam-imam Lewi yang harus tidak boleh salah dalam mempersembahkan korban? Anda tahu imam-imam Harun yang harus kudus, suci benar-benar, kalau tidak konsekuensinya nyawa. Anda tahu kemah Tuhan representasi orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Tetapi saudara, kalau Anda selami lebih dalam lagi,
supaya aku ada di tengah-tengah kalian. Tuhan mengkhususkan orang Lewi. Tuhan mengkhususkan orang-orang ini untuk Tuhan ada. Dan dengan kehadirannya itu, Alkitab yang berkata, kita akan makan hasil yang lama. Ini bukan cerita indah yang kosong, saudara. Akan terkejadian kalau kita kelola. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Saudara, kehidupan kita adalah proses di mana kita mengutamakan, mengelola, dan membangunnya. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Suatu hari, saya menyampaikan pesan Tuhan kepada pasangan suami istri. Pesan Tuhannya memang agak aneh dan unik. Saya melihat suami istri ini lagi beresin bantal. Agak aneh gitu. Waktu saya mengucapkannya saja, ini gimana ya Tuhan? Tapi waktu saya sampaikan, saya rasa sesuatu yang deep sekali. Tuhan sedang menata kembali. Kalau Anda paham ya, kenapa bantal, kenapa area ruang tidur, kenapa area-area kenyamanan yang disentuh, yang perlu dibersihkan. Saudara, pasangan suami istri ini setelah ibadah datang sama saya dan bilang, iya bang, bener. Kami baru aja kemarin beres-beres seperti itu. Bahkan saya bilang gini, ada sampai pada satu tingkat cara yang cukup ekstrim yang dilakukan. Ternyata bantal-bantal di rumahnya sudah begitu berdebu dan anehnya sudah menjadi sarang. Sebuah serangga bisa membangun sarang di bantal tersebut. Mungkin Anda berpikir ini hanya perkara jasmani. Sebetulnya, perkara-perkara lahiriah itu merepresentasikan kehidupan yang ada di dalam hal yang rohani. Makanya saudara, saya mau beritahu, kalau orang terus terintimidasi dengan sakit penyakit, Tuhan tuh pengen manifestasi bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita alami. Kalau kita terkekang dengan masalah keuangan, Tuhan ingin memanifestasikan Dia telah jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Masalahnya kita suka abai kepada yang pertama-tama, yaitu bicara tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Hari ini saudara, saya berdoa, ketika engkau menjalani hidupmu, mengelola kesehatanmu, engkau sedang berkata, Tuhan, tubuhku ini bait Allah. Saya berdoa, tahun ini, dari bulan ini, biarlah engkau dan saya mengalami perkara-perkara kerajaan Allah. Ketika kita mengelola tadi, perkara-perkara lahiriah, mengelolanya dengan tepat, sehingga Tuhan kemahnya hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita baca sebagai poin terakhir ayat-ayat ini. Supaya engkau dan saya dikuatkan. Ini ayat yang menurut saya, wow, amazing gitu. Ayat 3-nya, mari kita bangkit berdiri. Dari ayat pertama, saudara. Saya akan baca sampai ayat 2, nanti Bapak Saudara bersama dengan saya ayat 3. Berkat, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berlukit janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. 3 sama-sama terus. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya.
Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada, wow, musim menabur. Gak ada habis-habisnya petik berkat. Terus kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas. Saudara, dimulai dengan perkara rohani, dampaknya kepada kehidupan jasmani. Terus ayat 7-nya, kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku. Janji apa yang tidak akan Tuhan kerjakan? Kalau sudah begini, Tuhan yang di pihak kita, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, Dia akan meneguhkan perjanjiannya untuk kita melihat anak cucu, hidup damai, tentram, tenang. Ayat 10, saudara, ini luar biasa. Kamu makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Terus, dan kamu akan menjadi umat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.